saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran sosiologi. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 sebagai respon terhadap perubahan besar yang terjadi akibat revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi industri membawa dampak pada munculnya kelas pekerja, urbanisasi, dan berbagai masalah sosial baru, sementara revolusi Prancis menekankan pentingnya kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia. Dalam situasi ini, Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan keteraturan sosial. Selain Comte, tokoh lain yang berperan sebagai Emile Durkheim dengan konsep fakta media sosial, Karl Marx dengan teori konflik kelas, serta Max Weber yang menekankan makna tindakan sosial. Dengan demikian, sosiologi hadir untuk memahami keteraturan, perubahan, dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, saya juga mengambil salah satu contoh yang berkaitan dengan judul materi, yaitu sosiologi dan ilmu politik, yaitu demo tolak kenaikan besaran tunjangan DPR RI. Pada 25 Agustus 2025 kemarin, terjadi aksi unjuk rasa di depan gedung DP mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum. Mereka menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai terlalu besar dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Demonstran menyuarakan ketidakpuasan karena tunjangan yang diterima anggota DPR bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Sementara banyak warga masih berjuang dengan biaya hidup yang tinggi. Dalam demo tersebut, sempat terjadi bentrokan dengan pihak keamanan dan penggunaan gas air mata oleh polisi karena massa mencoba mendekati gedung parlemen. Aksi yang terjadi ini merupakan bagian dari kritik luas masyarakat terhadap apa yang disebut sebagai tunjangan fantastis. Sebagai pejabat publik, terutama ketika upah buruh rata-rata jauh lebih kecil. Demonstrasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat ingin transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari negara. Bukan berarti rakyat anti kepada wakilnya, tetapi rakyat berharap wakilnya tahu situasi nyata di lapangan, bukan hanya data dan angka saja. Baik teman-teman, di bagian B yaitu definisi sosiologi dan objek kajian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari masyarakat dengan menempatkan hubungan sosial, tindakan sosial, struktur sosial, dan proses sosial sebagai fokus utama kajiannya. Dalam buku yang kami baca ditegaskan bahwa sosiologi tidak sekadar memahami masyarakat sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai suatu sistem kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat pola interaksi, norma, nilai, serta relasi kekuasaan yang saling mempengaruhi. Sosiologi dipahami sebagai analisis sistematis terhadap struktur tindakan sosial, yakni tindakan manusia yang tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki makna sosial karena diarahkan kepada orang lain atau merupakan respon terhadap tindakan pihak lain. Oleh karena itu, sosiologi berusaha menjelaskan mengapa individu dan kelompok bertindak dengan cara tertentu, faktor-faktor sosial apa yang membentuk tindakan tersebut, serta bagaimana tindakan sosial itu menimbulkan konsekuensi berupa keteraturan, konflik, perubahan, maupun ketimpangan sosial. Dengan pendekatan yang analitis,
empiris, dan sistematis, sosiologi tidak hanya mendeskripsikan gejala sosial, tetapi juga menelusuri sebab-sebab struktural dan proses sosial yang melatar belakangi munculnya berbagai fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian objek kajian sosiologi. Objek kajian utama sosiologi adalah masyarakat, yang dipahami sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama, saling berinteraksi, memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan sosial, serta diikat oleh sistem nilai, norma, dan keteraturan yang mengatur kehidupan bersama. Dalam kajiannya, sosiologi tidak hanya memusatkan perhatian pada individu, tetapi terutama pada hubungan sosial yang terbangun antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, dalam berbagai konteks. Selain itu, sosiologi mengkaji struktur sosial seperti keluarga, stratifikasi sosial, kelas sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi politik, birokrasi, dan institusi sosial lainnya yang membentuk pola perilaku masyarakat. Proses sosial seperti kerjasama, konflik, integrasi, mobilitas sosial, dan perubahan sosial juga menjadi objek penting kajian sosiologi, karena proses-proses tersebut menunjukkan dinamika kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian, seluruh fenomena sosial yang muncul dalam bidang ekonomi, politik, budaya, agama, pendidikan, hingga kriminalitas dipandang sebagai bagian dari objek kajian sosiologi, karena semuanya merupakan hasil dari tindakan dan interaksi sosial manusia dalam suatu sistem masyarakat. Teman-teman, ada beberapa kasus yang relevan dengan pembahasan saya, yaitu kasus DARK Indonesia. Kasus yang merupakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota di Indonesia pada Februari tahun 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemotongan anggaran pendidikan dan sosial yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat serta berpotensi memperbesar ketimpangan sosial. Demonstrasi tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah dan kurangnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Teman-teman, menurut saya, aksi DARK Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Ketika kebijakan seperti pemotongan anggaran, pendidikan, dan sosial dianggap merugikan, masyarakat khususnya mahasiswa seharusnya meresponnya melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga objek yang aktif mengawasi dan menilai jalannya pemerintahan. Kasus ini menegaskan bahwa persoalan sosial dan politik saling berkaitan, karena keputusan politik dapat memicu reaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Di bagian C yaitu ada situasi sosial yang mendorong kelahiran sosiologi, yaitu pada awalnya masyarakat Eropa hidup dalam sistem sosial feodalistik. Kehidupan masyarakat saat itu sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Kedudukan sosial seseorang ditentukan oleh kepemilikan tanah. Mereka yang memiliki tanah luas menempati kelas sosial paling tinggi, sementara rakyat kecil hanya menjadi penggarap. Selain itu,
Gelar kebangsawan juga menentukan status sosial. Kaum bangsawan berada pada posisi terhormat, sedangkan rakyat biasa berada pada lapisan bawah. Sistem ini berlangsung lama dan dianggap stabil, hingga akhirnya dua peristiwa besar mengubah segalanya. Peristiwa pertama adalah revolusi industri di Inggris. Kehadiran mesin dan industri modern memang meningkatkan produksi, namun juga membawa dampak sosial yang berat. Banyak tenaga kerja yang digantikan oleh mesin, sehingga angka pengangguran meningkat. Kemiskinan bertambah, kriminalitas muncul, dan tekanan sosial tidak dapat dihindari. Hanya mereka memiliki modal kuat yang mampu bertahan, sementara masyarakat kecil semakin terpinggirkan. Peristiwa kedua adalah revolusi industri. Ketidakadilan dan tekanan politik pada masa kekuasaan Raja Louis memicu kemarahan rakyat. Puncaknya terjadi ketika rakyat menyerbu penjara Bastille sebagai simbol penolakan terhadap kekuasaan yang dianggap menindas. Revolusi ini bertujuan menciptakan keadilan dan perubahan. Namun setelahnya justru muncul ketidakstabilan politik karena masih adanya pihak-pihak yang belum menerima perubahan tersebut. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan besar. Nilai-nilai lama runtuh, sementara nilai-nilai baru belum sepenuhnya terbentuk. Masalah sosial muncul di berbagai bidang kehidupan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga konflik sosial. Dalam kondisi inilah muncul kebutuhan akan sebuah ilmu yang mampu memahami masyarakat, menjelaskan perubahan sosial yang terjadi, serta membantu mencari solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Dari sinilah sosiologi lahir. Sosiologi hadir sebagai dokter sosial, yaitu ilmu yang berusaha mendiagnosis kondisi masyarakat yang memahami berbagai persoalan sosial yang muncul. Seiring berkembangnya masyarakat modern yang semakin industrial dan individualistis, peran sosiologi menjadi semakin penting dalam membantu menjelaskan mengapa masalah sosial terjadi dan bagaimana masyarakat dapat kembali menemukan keteraturan. Dengan demikian, kelahiran sosiologi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir sebagai jawaban atas perubahan besar yang terjadi akibat revolusi industri, revolusi Prancis, runtuhnya sistem feodal, serta munculnya berbagai persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Fenomena perubahan sosial dan dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah, sebagaimana yang terjadi pada masa revolusi industri dan revolusi Prancis, juga dapat kita temui dalam kehidupan modern saat ini. Dalam berbagai konteks, termasuk di Indonesia, kebijakan publik terkadang menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian dapat memunculkan respon sosial berupa penyampaian aspirasi sebagai bagian dari proses demokrasi. Jadi, kasus yang diberitakan menunjukkan bahwa kebijakan mengenai tunjangan dan fasilitas anggota parlemen menimbulkan respon dari sebagian masyarakat sehingga memicu terjadinya aksi demonstrasi sebagai salah satu bentuk partisipasi politik. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi serta pandangannya terhadap kebijakan publik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Dari sudut pandang sosiologi, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk perilaku kolektif yang muncul karena adanya kesamaan persepsi, pengalaman, dan kepentingan di antara masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif ilmu politik, demonstrasi termasuk dalam bentuk partisipasi politik non formal, yaitu mekanisme masyarakat untuk menyuarakan pendapat serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah di luar proses pemilihan umum.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam dinamika sistem politik. Penyampaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab dapat menjadi sarana untuk mendorong evaluasi kebijakan sehingga proses pengambilan keputusan tetap memperhatikan kepentingan publik dalam kerangka negara demokrasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.